Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pas trooper yang sudah hadir, semoga di pertemuan kali ini Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga pertemuan kali ini kita bisa diberi kelancaran sampai akhir nanti, dan semoga nanti mendapatkan apa yang kita harapkan. Loh. Oh alah. Bentar. Oke, sebentar, mungkin ada gangguan soal login ya. Alhamdulillah. Maaf, tadi sedikit ada gangguan kepencet. Bapak Ibu, wah masih ini ada yang food, ini lagi potong rambut juga ini sepertinya. Saya ulangi sapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kali ini insya Allah kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan atau menterapi, ya, lebih enaknya menterapi saja stroke. Jadi secara keilmuan saya meyakini Bapak Ibu yang hadir di sini sebenarnya sudah sangat cukup karena di sini sudah pernah ikut upgrading stroke dan materi langsung disampaikan sama Ustadz Haris, ya. Dan secara keilmuan pun insya Allah kita sama. Namun di sini saya mencoba mungkin mengingatkan lagi, atau mungkin saya juga akan menceritakan atau sharing apa yang pernah saya lakukan dan juga pernah saya mendampingi Ustadz Haris ketika menterapi pasien stroke. Karena selain di panggung maupun di ruang pengobatan, kadang ketika di pas latihan berkuda ataupun mungkin lagi safar kemanapun, kadang kita ketemu orang yang punya keluhan stroke dan kadang langsung diterapi langsung oleh Ustadz Haris. Bapak Ibu, sekedar mengingatkan lagi untuk stroke ini. Jadi menurut pandangan PAS, stroke itu yang diserang adalah di bagian otak. Ya, jadi untuk kasus stroke itu yang kena otak. Ketika otak belum sampai kena, insya Allah itu baru sebatas saraf kejepit saja. Karena kadang juga kita temuin di lapangan, saraf kejepit atau stroke itu kadang hampir mirip. Bahkan di medis itu juga sudah kategori semua stroke. Ya. Nah, otak ini, di otak yang terkena itu biasanya kan ada dua macam. Yang pertama masalah sumbatan. Sumbatan biasanya itu awalnya karena ada pelintiran saja. Jadi kayak semacam selang yang melintir, otomatis aliran air juga akan berkurang. Begitupun juga ini pembuluh darah, ya, di otak itu melintir sehingga menyebabkan aliran darah ini juga
kurang lancar. Nah, ketika darah nggak lancar, otomatis nanti akan ada endapan sampah, atau kalau di tubuh, di otak itu kolesterol ya. Biasanya yang jadi biang keroknya kolesterolnya tinggi. Gara-gara kolesterol ya, gara-gara tersumbat kolesterol. Nah, biasanya yang dicari itu kan kolesterolnya dulu, ya kan? Pasti kalau minum obat nanti obat untuk menghilangkan kolesterol, mengencerkan kolesterol, ya. Selain itu juga darahnya mengental, jadi sampai disuntik untuk pengencer darahnya, ya. Jadi ada yang katanya darah tinggi, padahal terjadinya penumpukan kolesterol, terjadinya darah yang mengental, penumpukan darah, terjadi sumbatan itu awalnya karena pelintiran juga. Ya, jadi pelintiran itu nanti urut-urutannya juga karena ada masalah juga. Biasanya masalah di tulang leher. Ya, ketika tulang leher bermasalah juga nanti ke atasnya pasti bermasalah juga. Nah, tulang leher juga. Ya, halo. Baik. Lanjut, Pak Dir. Pak Edi, potongannya sudah ganteng ini, di mute dulu, Pak. Nah, untuk yang kedua, jadi yang pertama tadi karena otaknya ada sumbatan. Jadi cairan tidak bisa masuk karena ada sumbatan. Akhirnya nanti akan mengering karena nggak ada asupan darah, nggak ada, otomatis lama-lama akan mengering dan mati sel-selnya, ya kan. Kalau tumbuhan ya nanti tumbuh-tumbuhan menguning, habis menguning nanti lama-lama mati, tanahnya nggak subur. Nah, yang kedua karena pembuluh darahnya pecah. Ya. Ketika pembuluh darah pecah, nanti darah akan menyebar ke otak. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, terjadinya pembuluh darah pecah itu karena, jadi kalau yang tadi pelintiran itu nggak bisa masuk, ya. Tapi kalau pecah bisa masuk, tapi nggak bisa keluarnya nggak lancar, ya kan? Akhirnya kan debit air, kalau di saluran air debit airnya banyak, tampungannya akhirnya nggak mampu, ya. Jadi mudah pecah. Nah, pecah ini nanti mempengaruhi di otak. Nah, ketika terjadi di otak, biasanya di medis harus dioperasi. Nah, namun untuk di PAS beda, karena kita tanpa operasi, ya karena kita juga nggak bisa operasi, makanya penyelesaiannya pun akan berbeda, ya kan? Mungkin Bapak Ibu yang di sini pasti sudah tahu solusi dari PAS. Kalau sudah pecah, disapnya pakai apa, Pak? Masih ingat yang disampaikan Ustadz Haris? Lintah, Ustaz. Bukan sedotan ya, bukan sedotan. Lintah. Langsung disedot. Siap. Dengan lintah ya. Ya, dengan lintah. Nah, itu gejala yang disebabkan karena otak ya, ada dua. Nah, terus sekarang kalau bicara stroke kan ada kadang stroke ini kok datang, terus tapi kok tahu-tahu ini sendiri ya, hilang sendiri. Itu kenapa ya? Kan kadang kan orang katanya udah divonis stroke tanpa ngapa-ngapain, kok tahu-tahu ini kuat sendiri. Nah, itu kalau di PAS itu masih masuk golongan stroke ringan, dan biasa itu hanya terjadi pelintiran masih sedikit yang kadang datang, kadang
pergi. Misalkan pas kita sepakati dulu bahwa metode BAS ini sudah sangat disederhanakan sama Ustadz Haris. Adanya hanya kendor dan pantel, ya, hanya melintir saja, ya. Jadi inilah kehebatan Ustadz Haris. Salah satunya untuk mendiagnosa berbagai macam penyakit itu, pertama yang digunakan kendornya mana, pantelnya mana, ya. Selain itu tipe punggungnya, tipe C, tipe S atau tipe lurus. Sebenarnya hanya itu saja, ya. Jadi di saya fundamentalnya pas, sebenarnya kita mempelajari nyari kendornya mana, pantelnya mana, tipe S atau C atau L sebenarnya sudah cukup itu. Insya Allah sudah bisa membantu banyak keluhan. Nah, bagaimana dengan stroke ringan itu tadi? Insya Allah itu terjadi biasanya karena ada sumbatan yang di SOP basic saja insya Allah sudah beres. Nah, namun kadang terjadi kok kambuh lagi, ya, kok berat lagi. Nah, yang perlu kita cek, dia melakukan PR enggak, ya. Dan perlu diingat lagi, selain PR ini sangat penting, kebiasaan harian ini dirubah enggak yang menyebabkan penyimpangan. Soalnya kebiasaan harian yang kita lakukan ini ternyata banyak menimbulkan keluhan-keluhan baru. Misalkan cara duduknya, ya kan, cara jalannya, ketika jalan titik beratnya di pantel apa di kendornya. Jadi kadang hal-hal yang sepele itu bisa menyebabkan kembalinya keluhan. Atau juga rutinitas kerja, ya, rutinitas kerja ini juga sangat mempengaruhi. Kadang di antara kita rutinitas kerja ini biasanya continue, misalkan gerakan ke kiri terus, ya kan? Ada yang begitu kan? Kecuali kayak jali ya. Jadi jadi apa, kerjaan itu kadang juga mempengaruhi pelintiran. Karena yang kita pelajari ini kan di PAS ini kan masalah pelintiran. Nah, pelintiran yang rutin dilakukan ini akan menyebabkan keluhan. Nah, kata kunci lagi yang tadi masalah sumbatan, ya. Jadi kalau masalah yang katanya diakibatkan stroke karena kolesterol, stroke karena darahnya mengental, stroke karena darah tinggi, stroke karena apa lagi, stroke karena dikejar hutang, stroke karena pengen menikah lagi tapi belum berani, stroke karena apa, itu sebenarnya awal muasal terjadinya stroke karena ada pelintiran yang mengakibatkan penumpukan material di situ, ya. Kalau di selokan, ya, sampah-sampahnya numpuk karena pelintiran itu tadi. Ya. Sekarang kata kunci lagi di PAS untuk masalah stroke, ya. Ketika stroke yang kena di bagian kanan, ya, ketika stroke yang terkena di bagian badan, di bagian tubuh yang kanan, artinya yang terkena serangan stroke itu di otak kiri, jadi menyilang. Kalau yang stroke atau yang lemah tubuh bagian kiri, artinya yang terserang otak bagian kanan. Sepakati dulu. Jadi di PAS itu menyilang, ya, menyilang. Jadi misalkan ada orang jalan seluruh badan bagian kanannya melemah, artinya yang terkena
serangan di otak itu bagian kiri. Menyilang. Nah, lantas bagaimana pas menyikapi, pas memberikan solusi untuk stroke yang begitu? Jadi hanya di pas saja yang orang stroke atau lemah badannya bagian kanan kok yang dipegang bagian kiri. Ya enggak? Hanya di pas saja. Kenapa kok yang diterapi malah yang sehat? Karena nalarnya berbeda. Ya. Hanya pas saja. Orang stroke kanan, orang lemah kanan kok yang dipegang malah yang kiri. Tapi kok progres? Aneh kan? Nah, itulah kehebatan pas ya. Jadi hasil riset Ustadz Haris ya, ketika badan stroke yang misalkan yang lemah bagian kanan, artinya otak kiri yang terkena, nah kita menyembuhkannya atau ngecasnya atau memberi contohnya. Jadi badan yang sehat ini memberi contoh yang lemah. Karena di pas itu cara kerjanya dari pasien sendiri yang sebenarnya yang melakukan terapi penyembuhan itu sebenarnya dari pasien sendiri. Kita sebagai terapis itu sebenarnya kayak instruktur saja, memberi instruksi kan. Nah, ketika badan yang lemah nggak bisa gerak, kok suruh gerak? Gimana caranya kan? Nah, makanya di pas melakukan terapinya dengan kaki atau bagian tubuh yang sehat. Jadi nanti ketika badan yang sehat ini, misalkan kita lakukan gerakan terapi, itu sebenarnya memerintahkan atau mengobati otak yang mana? Silang kan? Nah, tapi yang misalkan otak kanan kena, terus yang lemah bagian kanan. Nah, terus yang dihentakkan yang mana? Yang ngobatin yang kiri. Karena dengan kiri digerakkan, ini untuk mengecas atau membetulkan atau menyembuhkan yang kiri. Ya, benar begitu? Siap ya, Pak Dir, betul. Mohon nanti ketika ada yang kurang tepat atau keliru, saya bisa dikoreksi karena di sini banyak senior ini ya. Wah. Jadi begitu ya. Makanya kadang kenapa orang yang lemah aja kanan kok yang dipegang kiri. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita memberikan gambaran, kita edukasi atau kita sampaikan dulu ke pasien maupun keluarga pasien. Sampaikan bahwa terapi yang akan kita lakukan itu ketika yang sakit atau yang lemah bagian kanan, yang kita pegang belum tentu yang kanan. Kita sampaikan. Jadi biar pasien maupun keluarga ini nanti paham, dan pasien juga mau ketika kita perintah, karena di lapangan sering terjadi, sering saya jumpai juga ketika tahu-tahu kita berikan terapi dan kita perintahkan, biasanya pasien itu kayak ogah-ogahan, kayak males mau menggerakkan badan. Mungkin dalam pikirannya ternyata selama ini sebelum terapi pas itu biasanya kan sudah kemana-mana terapinya, dan biasanya di luaran sana terapi yang namanya terapi itu kan pasien hanya diam saja, pasif, dan lagi biasanya yang dipegang itu kan
yang lemah, yang kendor, yang apa, yang bagian stroke. Nah, ini metode baru tapi yang dipegang kok malah bukan yang sakit. Biasanya mereka itu nuntut, ya, walaupun sudah progres, pasti mereka kalau ditanya gimana Pak, sudah enakan, itu pasti bilangnya itu selalu nggak memuaskan. Ya, ternyata setelah kita beri penjelasan, baru mau nerima. Artinya apa? Oh ya, sebenarnya baru ini apa, mengakui. Soalnya kadang gini, di ucapan sama yang kita lihat itu biasanya progresnya itu akan berbeda. Tadinya jalan aja sempoyongan misalkan, atau harus dipapah, ini jalan sendiri sudah bisa walaupun pelan-pelan, tapi mulutnya bicara masih sakit, ya kan? Masih sama. Nah, ini kadang menyakitkan juga. Kadang kita sebagai pas trooper atau terapis, kadang kita juga ngedrop juga. Kita sudah melakukan beberapa gerakan kok jawabannya masih sama, ya kan? Masih banyak yang belum mengenal cara pengobatan di PAS. Nah, mungkin Bapak Ibu Siap. pembukaan. Saya dulu saya dulu Pak Direktur. Mungkin ada tambahan lagi ya sedikit ya. Penjelasan ini Pak Direktur, karena ini soal stroke ya, mungkin masih banyak yang belum paham mana antara stroke dan lumpuh. Nah, ada kasus yang bedanya stroke sama lumpuh itu apa sih? Kemarin ada yang tanya itu soalnya. Bedanya ya. Ya. Biasanya kadang gini. Iya. Oh iya. Jadi orang lumpuh, stroke apa lumpuh ya? Orang stroke itu biasanya semua bagian melemah. Kalau orang yang lumpuh itu biasanya atasnya itu sehat, normal, cuman bawahnya saja, iya kan? Nah, terus kadang kita temuin juga orang-orang yang katanya stroke juga, tapi apa ya, biasanya dia ini hanya satu bagian, misalnya kakinya saja atau tangannya saja, tapi otaknya nggak apa-apa sebenarnya. Atau sebenarnya dulu ya memang pernah stroke ringan, ya kan, sudah sembuh namun otot-ototnya yang belum sembuh. Jadi terus ini juga misalkan orang stroke sudah sembuh di bagian bawahnya, kaki sudah kuat misalkan ya, tapi tangan masih, ini juga masih sisa. Ya, sebenarnya stroke, benar. Awalnya stroke semua, tapi karena sudah diterapi, kaki sudah kuat, sudah kuat ya, sehat, tapi meninggalkan sisa tangan. Nah, itu biasanya masalah di rangka. Ya. Terus ada juga lumpuh, itu seluruh badan juga ada. Bahkan sampai saya pernah itu ada pasien sudah kayak papan. Jadi yang bisa digerakkan itu cuman tangan gini sama ini. Gini saja. Keseluruhan, jadi saya balik dari kaki saja semua ngikut. Itu saya pernah ada juga. Dan itu bukan stroke. Gitu? Baik. Lalu untuk kasus Pak Dir, adakah kasus penanganan stroke? Nanti bisa mungkin dijabarkan penanganannya bagaimana saja yang dilakukan, yang pernah dialami, yang pernah diterapi oleh Pak Dir. Iya.
Ada kasus apa? Jadi kadang gini, saya kalau pas mendampingi Ustadz Haris itu sebenarnya perbedaan kita sama Ustadz Haris itu kadang itu masalah di keyakinannya. Masalah di keyakinan. Saya sering sekali ketika bersama Ustadz Haris, beliau menterapi orang stroke itu kadang hanya satu jurus. Bahkan kita yang dampingin saja kadang protes. Tat mosok ya digituin tok kan. Tat kasihan tat jauh-jauh masa cuman suruh HK saja. Namun sama Ustadz Haris ya HK saja terus sampai bahkan pernah di Surabaya itu saking semangatnya orangnya itu di ruangan pengobatan udah ditinggal kemana-mana dia masih HK terus sampai 5 menit berhenti istirahat habis itu lanjut lagi sampai ada setengah jam itu dan alhamdulillah progresnya luar biasa 80%. Itu hanya Masya HK saja. Allah. Nah, kadang kalau kita ya kan orang stroke udah kita CU ya, habis CU nanti kita suruh sit up, nanti ada kalau S kita gergaji ya kan. Bahkan nanti habis itu HK ya Pak ya. Kadang karena kurang keyakinan saja sebenarnya, ya kan. Akhirnya apa? Orangnya ngedrop. Akhirnya jadi kok berat lagi. Udah stres itu. Karena saya pernah melakukan juga. jadi hati-hati ketika jadi gini, kadang gini loh. Menterapi orang stroke itu ya, kadang diujinya di situ kita. Misalkan tadinya orang jalannya harus dipapah. Sudah kita terapi ya, entah itu dengan gerakan apa, alhamdulillah jalannya sudah mulai bisa sendiri. Ya kan? Nah, akhirnya apa? Kita nafsu. Kita pengen maksimal dan biasanya kita nafsu gimana ya, mau saya tambah ini biar bisa lari ya kan. Nah, kita lakukan lagi gerakan lagi itu, ayo Pak semana mana. Di akhir biasanya malah kadang ngedrop, orangnya kecapean, jalan lagi kok jadi berat. Nah, disitulah stresnya kita. Nah, itu sebenarnya cuman butuh apa ya kan? Emang kadang kita nafsu ini loh, kadang kita harus berproses ya dalam arti ketika kita menterapi juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Jangan kok kita pengennya itu semua harus maksimal hasilnya. Jadi yang penting progres itu sudah ya. Jangan kok wah ini biar ini maksimal lah saya masih ini. Nanti ketika orang ini ngedrop karena apa kondisi orang stroke ini biasanya melemah. Ya, ngedrop disuruh gerak sudah nggak mau, kita mau betulinya gimana coba? Ya kan? Saya pernah soalnya akhirnya saya suruh istirahat dulu, saya terapi yang lain, nah baru saya panggil lagi ketika dia sudah fresh lagi. Cuman saya apa? Saya balik lagi dengan gerakan yang tadi membuat dia bisa jalan ringan lagi. Biasanya diujinya di situ. Baik, mungkin ada pertanyaan. Mungkin Apa yang meneh kemarin iki? belum ada yang ikut kelas basic kan kemarin. Ya, kan kemarin apa mungkin ada yang belum masuk gitu ya. Pertanyaannya adalah ini penanganan pertama. Penanganan pertama ketika ada orang yang terkena stroke. Jadi pas melihat ada orang stroke nih baru, nah penanganan pertama apa yang harus dilakukan? Gitu. Penanganan pertama. Pertama yang jelas jangan panik ya. Iya kan? Jangan Ya, panik. ya. Nah, terus yang kedua, kalau yang jelas ketika kita nggak panik, insya Allah kita masih ingat dengan diagnosa ya. Orang yang serangan itu jangan langsung di apa ya? Biasanya kan dipindah sembarangan kan. Karena apa ketika salah gerakan itu malah jadi tambah pelintiran. Ya.
memang sebaiknya kita harus jeli di situ untuk melihat kendornya mana, pantelnya mana. Ya, coba ketika misalkan nenek saya itu ketika menemui yang begitu, coba baringkan dulu pelan-pelan, ya, luruskan, kita amati dengan visualnya dulu. Pasti akan kelihatan kok, kendornya mana, terus pantelnya mana, akan kelihatan. Udah, lakukan saja, pukul dulu tumitnya. Yang bisa kita lakukan, pukul dulu. Kalau kondisinya orangnya melemah ya. Namun, kalau memang orangnya masih bisa bertahan, misalkan bisa duduk, coba apa jalan. Tapi rata-rata yang namanya orang serangan stroke, tiba-tiba pasti juga jatuh. Nah, coba pukul dulu di tumitnya. Gitu, Nje? Masya Allah, siap. Mungkin, nah ini dari, ada yang tanya bagaimana menilai progres pasien, sudah hilang sumbatannya atau belum. Nah, sehingga perlu diberi terapi swab lintiran. Bagaimana itu? Nah, itu. Ya. Jadi sebenarnya semua penanganan kasus apapun sebenarnya kita perlu melihat progres. Ya, progres jangan langsung dilihat progres yang utama. Keluhan utama harus sembuh. Itu kadang membuat kita yang sering putus asa. Ya, progres. Tujuan terapi, kalau saya melakukan terapi itu yang pertama itu yang tadinya sakit banget, sakitnya bisa berkurang. Itu sudah progres. Walaupun orangnya misalkan belum bisa jalan, itu progres. Karena apa? Orang, apalagi orang stroke, itu badannya setiap saat rasanya nggak enak. Kesemutan, terus nyeri, ngilu, itu yang dirasakan. Nah, kalau ada orang yang stroke, yang kesakitan, yang sakitnya bisa berkurang, itu sudah progres namanya, walaupun masih sedikit. Rasa sakit pasti masih ada, itu masih lumrah, wajar. Karena sakitnya berapa lama, kita baru ngapain. Kan? Jadi, jadi sebenarnya untuk kasus apapun, progres perlu kita sampaikan. Yang tadinya sakit, sakitnya berkurang. Ya. Terus yang tadinya misalkan nggak bisa melakukan sesuatu, ini mulai bisa. Itu progres. Ya. Jadi jangan langsung kita bertujuan yang utama langsung sembuh. Itu bonus. Karena apa? Kadang kalau kita berambisi, kalau nggak terjadi kita jadi bingung sendiri nanti. Jadi hilangkan dulu, mengurangi dulu rasa sakitnya. Itu saja sudah luar biasa. Orang yang sakit itu sudah sangat luar biasa ini. Saya biasanya setiap saat, ya misalkan, tangan saya ini rasanya nggak enak, nggak karuan, ya kan? Itu sudah mengurangi rasa sakit, itu sudah luar biasa progresnya. Ya, jadi jangan langsung yang utama. Harus melalui tahap-tahapan. Itu. Wah, itu. Siap, Pak Direktur. Oke, mungkin langsung open tanya jawab. Bagaimana Pak Direktur? Siap. Ya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya lari. Jangan lari, yang ngisi kopasum siapa? Oke, bisa raise hand. Teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke. Dari Kang Mul ya, Tangerang. Siap. Nih. Saya dulu, Oke, silakan. Kang Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ansad ini mau bertanya nih. Siap. Ya, jadi saya menangani pasien stroke. Cuma dia sudah dibawa ke dokter ya. Terus dia dipasang selang untuk apa? Untuk makanannya itu udah dipasang selang. Dan orangnya emang bed rest, jadi tidak bisa juga diajak komunikasi.
Struknya itu sebelah kanan. Saya hanya coba untuk dilakukan pukul palu saja itu, pukul palu di posisi kaki yang kiri yang sehat ya. Karena dicoba untuk kita neurokinetik tidak merespon gitu. Karena tidak bisa diajak komunikasi. Pertama coba dilakukan dengan hanya kita pukul palu terus sampai lama ya. Tapi ulahan karena orangnya tidak bisa diajak komunikasi, jadi progresnya nggak kelihatan gitu. Terus saya coba lagi dengan pakai pukul setrika itu, masih di posisi tadi kaki yang sehatnya, dan belum terlihat progres, jadi saya kurang lebih waktu itu terapi sekitar 20 menit lah. 20 menit karena waktu itu kan home care sayanya, dan emang di tempat saya juga di Gria Sehat Kamul itu banyak pasien juga yang nunggu. Akhirnya saya selesaikan itu dan saya kasih PR untuk istrinya untuk bisa memukul-mukul kakinya. Sampai sekarang saya belum tanyakan progres ini dari hari Minggu kemarin. Ya. Siap. Oke, Pak, siap. Pertanyaan saya, Ya. apakah yang saya lakukan ini udah benar atau emang harus ada tambahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah benar, Pak. Asalkan ketika mukul yang dipukul itu yang kaki kendor di atas. Ya. Nah, kalau orang yang nggak bisa komunikasi gitu, gimana taunya progres? Jadi begini, Pak. Ya, ketika orang nggak bisa diajak komunikasi, tapi tatapan matanya atau isyarat masih bisa, ya, biasanya ketika kita terapi pertama, ya, dia yang kedua dia mau, itu insya Allah progres. Dia merasakan progres enaknya, ya. Kadang kalau pas misalkan kita terapi yang kedua, ya kan, orangnya nurut biasanya kan gitu. Terus dari kita ajak ngobrol, itu isyaratnya itu kan menandakan mau, itu insya Allah dia merasakan progres yang membaik. Iya. Ya, beda lagi kalau ketika dia tambah sakit, pasti baru kita deketin saja dia sudah mimiknya udah ketakutan saja. Itu Pak, untuk ngecek progresnya Pak. Iya. Ketika dia nurut, kita pukul, dia nurut, lanjutkan Pak. Insya Allah itu progresnya dia merasakan lebih enak. Iya. Gitu Pak. Nah, iya. Terus satu lagi Pak ya, satu lagi Sad. Untuk kita kan untuk menentukan kendor pantelnya, karena kan kalau yang kaki sebelahnya itu kaki yang struknya karena emang nggak bertenaga ya, jadi tetap jatuh. Terus kita pakai tisen juga, ya tetap nggak merespon gitu. Iya, itu biasanya titik sentuh juga nggak akan kita dapat Pak. Iya, jadi saya Ya kan? kemarin simpulkan untuk kaki yang kiri itu saya angkat aja gitu. Saya angkat, Iya. pukul. Coba Pak, lakukan dulu. Iya, Ustaz, ada progres, dia bisa tatapan matanya seperti nyaman, memang ada gitu. Itu Pak, lakukan maksimal dan harus. Dan itu harus dilakukan rutin Pak. Oh iya. Nggak cukup sehari 2 kali itu. Ya, nggak bisa. Dan nanti bisa juga dilihat dari progres, misalkan tadinya kakinya diangkat saja dia sudah mimik kesakitan, nah sekarang sudah dilakukan terapi sudah bisa, artinya itu juga progres. Iya. Tinggal dilanjutkan aja, kita yakin saja, lanjutkan terus. Ya, siap, Ya kan? siap. Ya, kita diujinya di situ, yakin dulu. Sudah ada progres, ngapain ditinggalkan? Kalau sudah progres ya dilanjutkan. Iya. Kadang gini, keberhasilan kita ini kadang kurang jeli melihat progres. Itu saja kadang. Ya kan? Kita sudah buru-buru menyimpulkan, wah jangan-jangan saya salah pantelnya, jangan-jangan saya salah gerakan. Tapi kita tidak melihat progres walaupun itu sedikit. Itu Pak ya? Ya, baik, Ustaz. Baik. Semoga membantu. Ya, Ya, amin. monggo yang lainnya. Warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. Suaranya agak putus-putus.
Waalaikumsalam. Suaranya saya kurang bisa Begini tanya Ustadz. Siap. Mau bertanya. Siap. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa T-sen pada pasien stroke itu tidak akan didapatkan dan makanya kita mengandalkan visual nih. Nah, ketika awal menangani pasien stroke terlihat bahwa misalkan stroke kanan, kaki kanan waktu melangkah itu tertinggal. Tetapi setelah beberapa saat, beberapa waktu berjalan, justru kaki sehat yang tertinggal. Itu apa yang akan kita lakukan? Apakah konsisten di kendor kanan tadi atau pantelnya yang berubah? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Siap. Nah, Pak, itu tertinggalnya itu kan coba dicek dia dengan jalan yang natural atau karena dia sudah teringat kebiasaan jalan latihan. Jadi harus dibedakan dulu. Soalnya kadang gini, ketika pasien Pak coba jalan, dia itu ingatnya berarti saya suruh jalan seperti latihan. Makanya itu yang pantel tertinggal. Nah, kadang-kadang yang kita dapatkan itu bukan langkah yang natural, yang sebenarnya. Itu perlu kita cek dulu, Pak. Harus diperhatikan dulu itu. Yang kita lihat itu natural apa enggak. Soalnya apa? Kadang pasien yang kedua, kontrol kedua itu biasanya dia sudah ingat latihan, ya. Ketika jalan di depan kita itu udah latihannya, udah jalan kayak latihan saja. Coba diperhatikan naturalnya saja, Pak. Atau kan kadang kita pesan, Pak, jalan ini jadikan jalan kebiasaan dulu ya, harian ya, rutin. Nah, itu mereka rutinkan. Jadi itu belum bisa diambil kesimpulan bahwa oh pantainya berubah. Insya Allah nggak semudah itu. Nah, nanti ketika sudah mulai terlihat ini lagi, nah titik sentuh pun masih bisa dicoba. Tapi bukan kok berarti itu pindah pantel ya. Tetap perhatikan ininya Pak. Posisi berbaring juga bisa kita lihat ya kan. Gitu Pak ya. Jadi kita melihat itu dari jalannya natural lah. Jangan lihatnya nanti ternyata pasien ini bergaya dengan gaya terapi, jalannya selalu yang seperti yang kita perintahkan. Biasanya itu Pak. Nggih, begitu nggih? Siap. Siap Pak Direktur. Lanjut. Oh, tadi siapa ya? Pak Ghazali ya? Ntar ini Pak Zainal ntar dulu. Gampang. Pak Ghazali silakan. Pak Ghazali nggak tanya, nggak usah. Terima kasih Pak Direktur. Ini Rusuh Pak Ghazali, rusuh. emang perusuh nih Pak Ghazali ini nih. Iya. Pak Ghazali rusuh. Buyar kabeh. Ingin tanya nih Pak Ghazali nih. Pertanyaannya Iya. berat ini biarnya nih. Gini Pak Direktur, alhamdulillah ya, Ustadz Haris mengajarkan tentang menangani kasus stroke itu ya. Ini bersyukur sekali. Saya alami untuk pada waktu menerapi ya. Tapi hal yang saya dapat status dari pastor lain ya, dari Sumatera kalau nggak salah itu yang sangat menyentuh hati ya. Jadi memang pada saat kita mau menerapi itu kita niatkan luruskan akidah kita ya, yaitu kesembuhan milik Allah itu loh. Dan Pak Stoper juga sama. Kadang gini Pak Tri, sesuatu yang saya kebanyakan pasien yang stroke yang saya terapi itu memang dari rumah sakit ya. Kalau di Jakarta kan dari pusat otak nasional tuh. Jadi saya lebih senang. Hasil dari pusat otak apa Bu? Saya bilang gitu. Stroke kanan, stroke kiri itu jadi kita lebih mudah satu. Tapi hal yang sangat menyentuh itu pada saat itu saya hampir menangis itu. Saya minta keluarga pasien dan pasien juga untuk berdoa kesembuhan satu. Saya juga beristighfar. Semoga Allah sembuhkan karena ada kasus yang stroke stroke kendor, kemudian juga kena di batang otaknya itu. Saya pikir ini lama banget ini. Udah saya sepanjang jalan untuk istighfar. Tapi justru pada waktu dilakukan tindakan terapi, dia malah sembuhnya lebih cepat. Sehari saya dikabarin Marip itu Bapak sudah berdiri, padahal selama ini dibopong.
ini sesuatu yang ini nggak mungkin karena bukan karena gerakan ini ya, tapi karena Allah yang menakdirkan dia lebih cepat sembuhnya, kenaikan derajatnya. Nah, pertanyaan saya gini Pak Tri, kenapa ya untuk beberapa kasus pasien saya itu yang stroke kendor dibandingkan stroke pantel itu progresnya rata-rata lebih lambat yang stroke pantel, terutama untuk tangan. Itu mungkin pengalaman Pak Tri. Pengalaman Pak Tri bagaimana ya? Yang untuk yang stroke yang pantel itu kenapa lebih lambat dan mengurainya yang di tangan lebih lama gitu. Terima kasih Pak Tri, mohon pencerahannya. Nah, ini. Terima kasih Ini. sudah berbagi pengalamannya. Ini pengalaman apa pencerahan ini. Abi sudah berbagi pengalaman nih Ustadz Fadli. Jadi Biar eksis aja beliau, biar eksis. ya, jadi begini, Abi. Jadi begini Pak Ghazali. Mbak Dia, enggak Mbak Dia nih. Jangan salah ya. Jangan Pak Jali ya. Iya kakak, supervisornya nih Pak Jali nih, supervisor saya nih waktu basic. Jadi biasanya begini, ketika kaki ya kan, emang ketika menterapi sebenarnya kita lebih fokus yang penting tuh kaki kuat dulu ya. Nah, ketika kaki sudah kuat, sudah lurus, tapi kenapa kok tangan belum? Ya. Nah, itu biasanya coba kita cek di area apa ini namanya? Rangka ya? Rangka. Tulang rusuk ya. Biasanya sini karena apa? Selama dia stroke itu kan langkahnya pun miring, otomatis badan atas juga ngikutin. Ya kan? Nah, itu coba kita putar rusuk. Karena tangan ini nempelnya di ya kan? Rusuk. Nah, kita betulkan rusuk. Betulkan rusuk juga kita tidak lepas dari tulang belakang. Tapi coba fokus di situ. Tulang belakang tidak lepas dari pinggul. Ya, coba bisa lakukan dengan gerakan kombinasi atau cabut rumput. Cabut rumput insya Allah efektif itu kalau dilakukan dengan benar. Begitu Pak Ghazali. Iya Pak Ghazali. Terima kasih. Bisa dicoba untuk Pak Tri, Pak Ghazali. terima kasih Mas Fajar. kan kalau disuruh cabut rumput kadang kurang ini ya. Ya udah kita bantu dengan putar rusuk banyak caranya. Dengan apa? Dengan CU juga putar, ya kan? Dengan apa lagi? Sit-up kombinasi juga bisa. Banyak caranya sebenarnya. Tidak harus dengan CU atau cuman terpatok satu gerakan. Mana yang bisa dilakukan pasien. Oh iya, yang saya sampaikan juga, menurut saya SOP ya. Kadang kita ini terpaku sama namanya SOP. Ya enggak? Harus SOP, ya. Sesuai SOP. CU itu ya begini, ya kan? Kalau saya yang dimaksud SOP itu menurut saya SOP itu gerakan yang menyesuaikan kondisi pasien. Ya, bukan pasien suruh menyesuaikan gerakannya. Sekarang, kalau misalkan pasien stroke nggak bisa di CU, apa iya? Mau kita paksakan CU? Giliran pasien nggak bisa CU, akhirnya wah nggak bisa ini, nggak bisa diterapi, orang nggak bisa SOP kok. Ya kan? Sedangkan di PAS ini banyak alternatifnya. Yang gerakan ini sebenarnya tujuannya sama. Misalkan ada yang namanya CU biasa. CU biasa itu yang apa? Kaki jepit. SOP-nya ya emang jepit. Tapi ketika pasien nggak bisa jepit, ya jangan dipaksakan suruh jepit. Kita ganti SOP-nya. Akhirnya apa? Dengan mungkin CU manual, ya kan? Kalau nggak bisa lagi apa? Kita cari sebisanya. Jangan sampai kita berhenti nerapi gara-gara, wah ini nggak sesuai SOP ini gerakan ini kalau saya lakukan ke pasien. Jadi kita sesuaikan kondisi pasien. Gerakan atau jurus di PAS ini banyak banget pilihannya. Ya, kayak misalkan pasien nggak bisa disuruh sit up. Pasien udah sepuh nggak mungkin sit up. Ya jangan dipaksakan sit up. Penggantinya sit up apa? Ya kan? Bisa dengan pisang ayun.
Kalau nggak bisa apa? Kita cari lagi yang lain yang tujuannya sama. Makanya yang penting di PAS ini kita tahu pokok permasalahannya. Jangan melihat apa sakitnya, tapi cari pokok permasalahannya. Nanti insya Allah akan ketemu gerakan yang tepat. Mungkin begitu? Selesai ini? Nah, begitu. Bapak Ghazali Abi sudah. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Iya, manggilnya Abi nih, Mas Fajar. Iya. Ikut-ikut. Ingin tanya nih Pak Zainal, silakan Pak Zainal. Dari Siap, tim. Ustaz. Siap, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Ustaz. Ya, semoga Ustaz sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Anaknya dijadikan anak soleh dan solehah. Amin, amin. Begitu juga semua yang hadir malam ini, semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Semoga ilmunya manfaat. Amin. Ya, ini Ustaz, beberapa waktu yang lalu saya punya pasien itu ya begitu datang di Bopong ya Ustaz ya, yang di Bopong, terus apa namanya, karena ya itu tadi yang ya Pak Ghazali sampaikan, kita selalu ingatkan Allah dan Allah gitu kan. Nah, segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih beberapa gerakan SOP, setelah itu alhamdulillah ya udah jalan, ya udah bisa Ustadz. Ketika itu juga langsung jalan, lupa kalau tadi dibopong masuk ya ke rumah, keluar jalan sendiri ya. Nah, 3 hari setelah itu ya beliau katakan alhamdulillah udah bisa jalan, cuman tadi Ustadz apa, karena tangannya yang belum, yaitu Ustadz ya, tangannya yang belum bisa ini, sampai belum bisa gerak. Nah sekarang mulai kecil Ustadz, sampai dia punya ini itu udah kecil Ustadz. Nah ini jadi PR buat saya, karena yang saya mau tanyakan, kira-kira itu tadi untuk menyelesaikan ya tangannya tadi itu, ya mungkin saya tadi Ustadz sudah sampaikan ya tulang rusuk, karena tidak jauh dari itu tulang belakang dan tulang pinggul semuanya. Untuk ya supaya lebih tepatnya lagi itu gimana Ustadz? Ya supaya apa namanya, tangannya tadi bisa gitu Ustadz. Ya, siap. Itu di jalur kendor atau Ya, pantel, di Pak? jalur pantel Ustadz. Pantel ya. Ya. Nah, menurut saya Pak, biasanya begini. Ketika orang stroke ya, sudah lama ya kan, itu biasanya otot ya kan, misalkan yang diserang otak kiri, yang lemah otak kanan kan. Dan sebenarnya ini sehat. Ya, sehat. Tapi kenapa kaki sudah beres tapi ini masih lemah juga, atau bahkan tadi mengecil Pak ya. Menurut saya jadi gini, selama dia stroke, lemah, ini kan lama nggak difungsikan. Iya kan? Otomatis otot-otot ini lama nggak kerja. Ya, bahkan kadang ada yang terasa dingin. Betul, mati rasa atau rasanya kayak kesemutan. Artinya apa, Pak? Artinya itu awalnya sehat tapi dia juga ada sumbatan yang mengalir di area tangan. Ya kan? Coba kita cek dari mana, ya kan? Bisa dari sini, dari sini. Sini lepas saja atau sini nggak pas saja juga ngaruh sampai ke sini. Ya, perhatikan, apalagi ini sudah lama nggak digunakan, Pak. Ya, lama-lama ini juga akan kayak gimana ya? Ya mati fungsi. Makanya tangan ya, yang lama nggak digunakan ini juga lama-lama akan mati fungsi. Nutrisi nggak lancar. Biasanya kalau mengecil itu aliran yang ke area tangan ini nggak sempurna. Nutrisi nggak masuk. Ya kan? Akhirnya sel-sel juga nggak, lama-lama akan mati, mengecil, asupan
makanan, asupan nutrisi nggak nyampe. Coba dikoreksi area yang untuk di sendi-sendi sini, Pak. Ya. Coba dibetulkan di situ. Ya, soalnya dia begini Ustaz. Ini sekarang ya tadi kan kami ketemu itu kalau dikasih begini ke atas sakit Ustaz, sakit gitu kan. Nah, alhamdulillah sih otaknya udah cepat ngerespon kalau saya Pak, mohon maaf Pak, yang mana sakit ya. Dia tunjuk Ustaz, dia tunjuk dari sini ke sini itu kan itu wah, sakit gitu kan. Nah, nanti dia tunjuk lagi dari sini ke sini ya kemeng. Nah, dari sini Ini nggak ke sini. kelihatan nih Pak. Halo Pak, saya nggak kelihatan nih Pak. Lihat Bapak nunjuk sini-sini itu nggak kelihatan nih di layar. Tangan. Ya, beliau sampaikan dari bahu. Coba di ini Pak, dibuka ininya kameranya Pak. Belum, sudah Ustaz? Sudah kan? Tak nampak saya. Ya, baiklah, ya, gitu Pak. Artinya kalau ini juga diangkat ke ini, ke atas sakit, artinya kan ini begini, Pak. Ya kan? Ya kan? Kayak orang tipe C itu loh. Orang tipe C ketika diangkat sakit, artinya apa? Di sini bermasalah. Ya kan? Di sini bermasalah, artinya yang masalah mana lagi? Kita telusurin. Tipe C kan badan bungkuk. Otomatis sini sakitnya. Nah, kita betulkan dari mana? Urutin saja dari tulang belakangnya ini. Coba sekarang posisi suruh tegap, coba angkat. Insya Allah lebih tinggi, Pak. Tanpa kita melakukan itu terapi ya. Coba tegapkan dan suruh angkat. Insya Allah itu juga akan lebih tinggi. Tadinya batasnya segini, kita suruh tegap akan ini. Karena apa? Ini ngaruh. Ketika nggak pas, ya sakit digerakkan. Terus, oh iya, ini mumpung saya ingat juga, Pak. Kita perlu mengingatkan untuk pasien, apalagi yang stroke, apalagi yang bed rest, ingatkan kasurnya jangan terlalu empuk. Karena saya pernah punya pasien yang awalnya kasurnya empuk, itu Mbak sudah diterapi 2 kali, kondisi tangan itu melemah, semakin kayak jatuh. Jadi ini sendinya itu kayak lepas, kayak jatuh. Nah, saya cuma menyarankan untuk mengganti kasur yang lebih keras, dan kebetulan waktu itu langsung beli jenis rebonded, dan pertemuan berikutnya itu tanpa diotak-atik ininya kenceng sendiri, Pak. Artinya apa? Posisi tidur itu sangat mempengaruhi, ya? Kasur sangat mempengaruhi. Begitu, Pak ya? Siap Ustaz, siap. Jazakallah khair. Terima kasih. Waalaikumsalam, semoga bermanfaat. Baik. Lanjut Pak Direktur Kuswanto satu nih. Nah, boleh ya Pak Kuswanto. ini loh. Ya? Oke. Boleh. Silakan Pak Assalamualaikum Kuswanto. Ustadz. Waalaikumsalam Pak Kuswanto. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya ini. Semoga semuanya Ustadz dan rekan-rekan semua yang menyimak bisa berikan aman, selamat, lancar, barokah, Ustadz. Amin. Ada satu pertanyaan, Ustadz. Kemarin waktu saya terapi pasien itu untuk otaknya itu tidak nyambung. Kalau dia bilang tidak, itu artinya iya. Iya berarti tidak gitu loh. Itu gimana ininya? Terus untuk progresnya itu kayaknya lambat banget gitu Ustadz, karena emang dia kenanya stroke-nya kayaknya pecah pembuluh darah kayaknya di vonis saya kan kemarin ditunjukkan ronsennya itu sepertinya ada gumpalan-gumpalan darah di otaknya itu. Saya memang kan ditunjukkan juga belum bisa membaca secara ini ya, karena basicnya bukan medis. Cuman saya tunjukkan kayaknya ada noda-noda hitamnya di otaknya itu. Jadi apakah itu karena pengaruh itu mungkin pecah pembuluh darah, dia akhirnya lambat benar ininya, dan itu kondisinya sangat lemah. Itu termasuk tadi dia kalau kita ajak komunikasi itu, kalau misalnya dia bilang
misalnya sakit Bu, dia dada gini atau enggak, artinya sakit, kata keluarganya itu sakit Mas, katanya. Kalau dia bilang enggak berarti dia sakit. Jadi kebalikan. Jadi kadang bingung Ustadz. Kita mau terapi seperti ini, dia ngomong enggak tapi kebalikannya dari situ. Terus bicara juga nggak jelas. Masih kebalik-balik antara suruh berhitung itu ya juga kebalik-balik gitu loh. Antara ini kan kita tes untuk gimana dia penangkapan dengan keluarganya itu masih bingung, ini siapa sih si B itu, untuk mengenali keluarganya juga masih belum terlalu mengenali. Kalau itu udah agak cukup lama, dia kena stroke-nya sekitar 6 bulan. Alhamdulillah sih ada sedikit progres. Waktu itu saya terapi 2 kali. Dan ini agak lama lagi karena memang lain kota. Saya kebetulan kan waktu pulang kampung di rumah keluarga, jadi saya sempat mampir waktu itu 2 kali. Tapi setelah ini sekitar 2 bulan ini saya belum sempat lagi melihat progresnya. Itu yang itu Ustaz. Siap. Ya. Mungkin itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, untuk melihat progresnya, artinya dengan informasi itu tadi kita tidak bisa mendapatkan hasil progres dari yang disampaikan pasien, karena nggak bisa dipercaya itu pasiennya kan. Nah, itu perlu kita sampaikan, atau ya sebelum nerapi coba pihak keluarga ini harus nunggu Pak, menyaksikan. Jadi kita melakukan gerakan sebelum kita terapi itu ketika misalkan kaki kita angkat atau kita lipat, mimik wajah pasien itu bagaimana. Insya Allah kalau itu tidak menipu. Ya. Nah, nanti bedakan sama setelah kita lakukan terapi. Jadi yang penting kita dapat pengakuan dari keluarga pasien saja Pak. Iya kan? Karena nanti yang akan mengundang keluarganya, itu ya keluarganya untuk mengundang minta diterapi lagi. Jadi gini, ketika kita lakukan di awal sebelum diterapi, baru dipegang aja sudah teriak-teriak. Ya kan? Ada kan kasus itu, baru dipegang sini, aduh, ya kan? Nah, bedakan setelah nanti habis kita lakukan entah itu gerakan apa, sekarang kita pegang sama dengan yang sama tadi. Insya Allah itu akan terlihat tanpa disadari Pak ya. Jadi kita pura-pura langsung pegang saja sambil coba perhatikan ini keluarganya, ya kan? Sambil kasih isyarat keluarganya. Jadi biar ini natural, pasien juga nggak tahu, ya kan? Nah, misalkan tadinya baru gini saja sudah teriak-teriak, nah setelah dilakukan terapi biasanya begini Pak, begini. Nah, kita sambil ini aja kasih kode keluarganya, gimana? Ya kan? Soalnya apa? Kadang pasien ini selain fisik yang sakit, kadang pasien ini juga kayak butuh perhatian khusus, perhatian lebih. Ketika perhatian sama keluarganya. Kadang karena gini ya, banyak dijumpai juga ketika sebenarnya kita terapi itu sudah progres bagus. Kaki digerakkan, mau digerakkan apapun sudah tidak ada keluhan sakit. Tapi ketika ada anaknya yang dia butuh perhatian khusus dari anaknya itu, baru ini aja, aduh jadi nggak bisa lagi. Ya kan? Nah biasanya itu juga kadang spontanitas kita juga kadang jengkel. Waduh tadi aja pas nggak ada anaknya, ya kan? Baru ditinggal anaknya sebentar saja, udah enakan ya kan? Giliran anaknya datang kok seolah-olah nggak ada progres. Nah, itu ajak ngobrol saja, Pak. Ya, kita bikin senatural. Habis itu coba dengan biasa coba kita tanpa disadari pasien kita gerakkan. Ya kan? Kode keluarganya. Nah, udah enak kan? Itu bukti, Pak. Jadi kadang-kadang kalau pasien yang mungkin nggak bisa diajak komunikasi, ya kita lihatnya dari gerakan Pak untuk progres gitu ya Pak ya. Ustadz, tambahan Ustadz, apakah ada pengaruhnya stroke itu dari misalnya dia kan pernah misalnya beberapa pasien saya itu terjadi stroke di bagian yang pernah dicedera. Misalnya ada yang pernah jatuh dari motor, tangannya pernah
patah tulang misalnya. Itu rata-rata terjadi di areal-areal yang memang pernah terjadi cedera. Apakah memang seperti itu ada kaitannya, Ustadz? Jadi misalnya dia patah tulangnya di sebelah kiri, itu dia stroke-nya kiri. Ada yang kemarin yang keselio sebelah kanan, yang stroke juga sebelah kanan. Apakah seperti itu? Ada kaitannya, Ustadz? Terima kasih. Kalau memang itu stroke-nya benar stroke yang diserang di otak, yang bermasalah di otak, artinya ketika dia jatuh, tentu ada sumbatan yang ke arah otak. Tapi kalau hanya sekedar tangan, ya kan, tapi bukan stroke, tapi jadi ini bisa jadi hanya saraf kejepit saja. Tapi kalau memang itu benar stroke yang dimaksud itu bermasalah di otak, berarti waktu kecelakaan itu ada sumbatan yang mengarah ke stroke. Biasanya itu, Pak. Walaupun dia efeknya itu lama. Misalnya di kecelakaan 2 tahun yang lalu. Iya. Benar. Iya, benar. Karena apa? Banyak terjadi, misalkan jatuh dari kecil, ya kan? Waktu itu belum ada rasa, belum ada penyimpangannya, belum berarti. Misalkan ini ya, harusnya kan begini. Karena terjadinya kecelakaan jadi begini, ya kan? Iya. Mungkin waktu masih muda nggak terasa, Pak. Tapi penyimpangan ini dengan kondisi kita rutinitas harian akan menambah dikit, ya kan? Nah, ini lama-lama setelah maksimal tarikannya baru terasa, Pak. Ada keluhan. Setelah ada keluhan, orang ini biasanya baru periksa. Kalau belum ada keluhan, nggak periksa. Ya kan? Nah, baru di pas ini baru kita cari penyimpangan. Inilah ketemu penyimpangannya. Bukan sekedar di sini, ya. Ini efeknya, tapi penyimpangannya ternyata di sini masalah utamanya. Ya kita betulkan di sini, bukan hanya sekedar kita ongklek-ongklek di sini atau kita urut-urut di sini. Ini hanya enak sementara, tapi tetap posisi begini. Begitu, Pak G? Iya, siap. Siap, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya. Tadi ada yang nanya juga, kok saya belum pede ya menterapi orang stroke? Lakukan dulu, iya. Pak. Insya Allah nanti pede. Lakukan dulu. Pede aja. Coba dulu. Pedein dulu. Langsung praktek ini. Oke, lanjut dari YouTube Pak Dir, dari Eka Septiani. Stroke sebelah kanan dan stroke-nya itu dari cara jalan stroke pantel. Tapi visual kanan dan titik sentuh juga dominan sebelah kanan. Terus untuk menentukan kendornya itu kanan atau kiri ya? Tanda tanya. Begitu Gimana Pak. ini? Kayak Jali, jawabnya gimana nek kayak gini Bang Jali? Wah, ngeli Pak. Barangkali kayak Jali mau jawab ini. Enggak, tugas takdir malam ini. Gini. Mungkin penjelasan stroke-nya aja. Nek saya ya, yang ini pengalaman saya. Untuk titik sentuh ini saya tidak banyak mendapatkan informasi dari orang stroke. Ya kan? Bener, saya ada bagian yang masuk tapi banyak yang nggak dapatnya. Makanya stroke ini benar-benar kalau saya banyak mengandalkan di visual ya, walaupun titik sentuh kita lakukan juga. Ya, cuman hanya tertentu yang saya bisa dapatkan informasi dari titik sentuh itu. Karena yang namanya kondisi lemah, kondisi nggak normal, gimana kita mau dapat titik sentuh? Ya kan? Nah, terus yang itu tadi gimana ya? Coba dicek ulang, ya kan? Tapi yang perlu perhatikan kalau memang bisa jalan, jalannya dulu. Perhatikan. Ya, sebenarnya gini. Dari melihat jalan yang lebih jelas dan nyata terlihat itu orang stroke. Orang stroke itu paling terlihat. Kalau orang biasa mungkin agak susah ya. Kalau orang yang di luar stroke itu mungkin lihat jalannya stroke pantelnya mana ke mana mungkin agak sulit ya. Tapi kalau orang stroke ini lebih jelas. Nah, sudah jadi rahasia umum di PAS ketika orang jalan kok selalu di depannya, insya Allah itu kebanyakan pantel. Iya, pantel stroke aja di depan, apalagi pantelnya sehat.
Iya kan? Iya, iya, iya. Pasti selalu di depan. Karena pantel itu sebenarnya nggak mau tertinggal di belakang. Iya, Ya kan? iya, iya, iya. Buat baru nih. Pantel itu sakit aja maunya di depan, apalagi sehat. Kalau sehat. Pasti selalu di Asik, depan. asik. Update status. Anter. Status. Iya kan? Pantel, Pantel Bil. itu sakit aja pengennya di depan. Selalu di depan loh, sakit loh. Gimana sehatnya? Pasti selalu di depan itu. Baik. Itu buat update status setelah Kompas Zoom selesai. Asik. Boleh lah, boleh. Siap, ini dari Pak Lulu. Pak Lulu Bayu Aji, silakan. Ingin bertanya. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan ini. Satu nih, dari Pak Lulu nih. Kalau misal nggak jadi, Sudah ini, nggak jadi kayaknya Pak Lulu ini. Pak Lulu. Jadi, waduh, terakhir ini Pak Dir. Asik. Kita ada di chat. Terakhir. Di chat ada Asik. pertanyaan tuh. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Dir atas kelahiran putranya, nggih. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Amin. 2022 wajib 4. Wajib Mas nggih. Nggih. Matur nuwun. Itu alhamdulillah saya dipertemukan dengan salah satu pasien stroke itu ya. Qadarullah kita harus home care, memang jaraknya tidak sedikit, tidak sebentar, tapi alhamdulillah itu di Gunung Minang-Minung, alhamdulillah kita bisa sampai ke sana. Dan ketika awal saya bertemu itu memang yang saya lihat itu memang secara visual. Secara visual saya lihat itu tangannya seperti Putus-putus ya? ke atas ketika jalan, ketika ditarik. Nah, saya seperti tadi yang sempat Saya kok nggak jelas ya putus. mendengarnya. Iya itu Pak. Nah, oh nggih. Putus sih? Atau WA saja? Paling. Nggih. Gimana? Jelas apa enggak ini Pak Dir? Nah sekarang oke, siap. Oke, lumayan. Lanjut. Yang putus tangan tadi ngapain saya nggak tahu tadi. Oke. Jadi Putus lagi. Lagi. ini sedikit ditarik ke atas kalau jalan. Agak diangkat. Putus. Nah, asumsi saya itu kan pantel. Tetapi ketika direbahkan, itu ternyata itu yang kendor. Tapi saya juga masih agak bingung, agak ragu karena kakinya itu cekungnya luar biasa. Nah, saya seperti tadi yang disampaikan Pak Dir, bismillah, yakin saja bahwa itu yang kendor, saya kayak gitu. Kalau toh memang ini pantel, kalau semakin sakit ya saya balikan lagi katanya. Nah, dengan melakukan ketok palu saja, biidznillah itu keluhan seputar pusing yang berat kepala dan beberapa keluhan lainnya itu alhamdulillah itu sudah sembuh. Itu hanya dengan ketok palu saja. Tetapi yang ingin saya tanyakan ini Pak Dir, Nun Sewu, itu memang alhamdulillah sudah progres, sangat-sangat progres, alhamdulillah. Apakah kalau yang kita tahu itu kan kalau stroke di bagian kendor itu kan otomatis kakinya ditarik nggih, dan tangannya itu lemes. Nah, kalau yang di area pantel itu kan biasanya ya tadi quote-nya itu mohon diulang itu Pak Tri. Saya Masya Allah itu quote tentang pantel sakit pengennya di depan itu mohon itu nanti di inilah di grup lah atau di Facebook saya kepengen bikin status itu. Nah itu, itu apakah yang memang seperti ini atau memang ada kasus-kasus yang lain? Bagaimana ini Pak Dir? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tidak, agak putus-putus. Jadi saya nerimanya setengah-setengah ini Pak. Ya. Yang saya tangkap tadi, terima kasih sharingnya, ya kan? Tadi sudah progres luar biasa. Kita diperiksa ini Pak. Loh, putus-putus ini. Ya, jadi tadi apa ya? Saya itu menangkapnya
Masalah yang kendor, kenapa ditarik ya? Intinya gini, maaf. Memang kendor itu kan gini loh. Kenapa kendor selalu lemah kan, selalu diseret, selalu ini. Ya orang sehatnya saja juga dia lemah. Ya kan? Sehatnya saja kalau jalan juga di belakang. Apalagi sakit. Apalagi sakit, ya kan? Nah, makanya ketika terapi HK itu paksakan ketika HK itu kendornya paksakan untuk maju ke depan jauh dan pakai tenaga hentak. Ketika lututnya nggak ada masalah ya. Ketika lututnya bermasalah ya jangan dihentakkan dulu. Yang penting jalan melangkah ke depan dulu. Biar membetulkan di area lutut dulu sudah betul. Nah, ketika lutut sudah tidak ada masalah, baru pakai hentakan. Monggo dihentakkan. Itu ya Pak, nggih. Jadi saya ulang lagi, pantel itu sakit saja maunya di depan, ya, apalagi sehatnya. Pokoknya selalu di depan. Asik ini sepertinya sudah cukup ini pertanyaan Mas Fajar ya. Siap. Begitu ya Pak ya, sudah selesai ya. Semoga mencerahkan. Ini mungkin ini Mas Fajar. Siap. Ada pembahasan. Nggih Pak, semoga lancar-lancar semua. Ini sebenarnya juga stroke tapi punya masalah di jantung. Yang diselesaikan apa ini? Tapi ini sudah malam ini. Opo Gindan. Lanjut. Mau. Ini udah lanjut malam. guys. Lanjut guys. Jadi penasaran tuh Pak Dir, jadi penasaran nih. Lanjut guys. Udah. Ini soalnya ini jadwalnya nyuci popok. Oke, mungkin nyuci popok ini. Ya, iya kan? Siap. Kan? Pernah nggak menemukan? Ayo kita cari-cari bareng-bareng. Pernah nggak ketemu pasien sudah stroke tapi juga punya sakit jantung? Ya, ngeri kali kan? Siap. Mungkin ini lain waktu. Iya, ini jadwalnya nyuci popok. Mungkin bisa coming soon untuk Zoom pertemuan selanjutnya bersama Pak Adir kembali. Mini zoom. Oh. Bisa dibikin kepo ini. Baik, mungkin itu aja pertemuan kita Pak Adir. Ada closing statement-nya, penutup? Kata-kata penutup mungkin? Penutup untuk Bapak Ibu, apapun keluhannya, apapun sakitnya, jadi jangan melihat sakitnya apa, pokoknya diagnosa, cek mana kendornya, mana pantelnya. Terus lihat lagi tipe S, tipe C atau lurus. Itu saja sudah lakukan gerakan. Insya Allah untuk semua keluhan beres. Itu. Siap. Sangat. Ya kan? Kadang-kadang ya kan? Kadang kita sudah paranoid dulu dengan nama penyakit, ya kan? Sedangkan kita tidak menggunakan nama penyakit. Pokoknya apapun keluhannya, apapun sakitnya, cari kendornya mana, pantelnya mana. Dan jangan lupa pantel itu selalu di depan. Itu. Oke. Sudah. Mungkin begitu. Ya, saya pamitan dulu. Siap, mungkin kasih Bapak Ibu yang itu yang bisa saya sampaikan, sharing-sharing pengalaman, semoga bisa menambah wawasan dan juga mencerahkan, mengingatkan kembali yang sempat lupa. Mohon maaf jika ada salah atau ilmu yang mungkin kurang manfaat, nggak usah diambil. Oke, begitu. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.